dari kelompok 4 bakalan wawancara salah satu pegawai dari Kopi 17. Yuk ikutin kita. Halo semuanya, jadi di sini saya sudah bersama dengan salah satu pegawai di Kopi 17. Selamat siang Pak. Siang. Perkenalkan, nama saya adalah Vita dari salah satu mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi di Universitas Pakuan. Jadi di sini saya mau tanya dikit-dikit wawancara mengenai Kopi 17. Baik, boleh banget. Boleh diperkenalkan dirinya terlebih dahulu? Perkenalkan, sebelumnya saya Iqbal Alfala selaku supervisor dari Kopi 17, yang dimana Kopi 17 adalah anak perusahaan dari PT Segar Putra Indonesia, yang dimana bergerak di bidang food and beverage. Oke, bergerak di bidang food and beverage ya, berarti kayak kafe gitu ya? Iya, kafe, restoran. PT Segar Putra Indonesia, saya yang memimpin PT Segar Putra Indonesia. Segar Putra ini punya struktur operation, punya manajemen. Kalau operation itu ngomongin toko. Siapa yang mengepalai operation? Ini COO. Kalau manajemen, bicara finance, HR, marketing, business development. Nah, ini di split. Kita punya direksi ada 2, COO sama CEO aja. Oke, dalam menjalani aktivitas sehari-hari pasti dong ya ada Ya. tantangan yang dihadapi nih. Iya, betul banget. Menurut Kak Iqbal sendiri, tantangan terbesar yang pernah Kak Iqbal jalani di Kopi 17 selama bekerja di sini tuh apa aja? Mungkin tantangan terbesar saya itu adalah menyesuaikan operasional ya, seperti jadwal karyawan yang tidak menentu. Saya sudah buat misalkan jadwal karyawan 1 bulan. Namun terkadang kita ada kendala karyawan yang sakit, terus kita tiba-tiba ada customer yang mendadak membludak. Nah, itu biasanya kita membantu di perihal part-time-nya, menyesuaikan jadwal karyawan aja. Itu tantangan terbesar saya untuk di operasional. Mungkin itu aja. Berarti pakai shift-shift gitu Sip, ya? ya betul. Oke, dilanjut untuk menunjang kelancaran kerja nih. Tentu pasti ada aturan atau SOP ya? Iya, betul. Bisa dijelaskan tuh SOP apa yang paling penting untuk karyawan di sini? Mungkin SOP yang paling penting sih pertama adalah absensi ya. Absensi itu sangat disiplin kalau di Kopi 17, yang dimana itu kita bisa melihat tolak ukur karyawan kita, apakah dia memang sudah mengikuti standar operasional Kopi 17 dan itu memiliki KPI. Kita bisa melihatnya dari KPI tersebut, yang dimana apakah dia disiplin ataukah tidaknya. Dan berikutnya SOP di produk, yang dimana produk ini nantinya akan dikonsumsi oleh customer. Apabila tidak mengikuti SOP yang telah kita berikan, maka itu akan menjadi miss untuk di perusahaan. Misal contoh, apabila saya buat kopi tidak sesuai SOP, maka nanti yang terjadi ke customer adalah komplain. Nah, itu yang tidak kita inginkan apabila si karyawan tidak mengikuti SOP tersebut. Mungkin itu. Baik. Selain itu tuh bagaimana sih suasana budaya yang kerja dibangun di sini gitu? Budaya kerja yang dibangun di Kopi 17. Oke, mungkin budaya saya itu termasuk salah satu leader yang membiasakan untuk menerapkan komunikasi yang tepat, seperti contohnya kita komprimasi. Dalam artian kalau mengambil suatu keputusan, saya harus menyesuaikan juga terhadap karyawan saya. Misalkan dia tidak setuju dengan rencana ide saya, Komunikasi dua arah. Jadi saya bukan yang menghindar atau apapun itu, tapi saya mengajak, merangkul. Kira-kira kalau kita seperti ini, bagaimana ya? Gitu. Berarti kayak sangat merangkul gitu ya. Merangkul. Gak ada batasan antara atasan dan Kita tetap ada batasan. tapi gak terlalu. Nggak terlalu. Tapi karena kita batasan itu penting banget untuk atasan dan untuk staff. Kenapa? Kalau kita tidak ada batasan, yang terjadi adalah terkadang karyawan ini akan seperti terlalu dekat dengan kita, akan seperti yang oh udah dong bapak ini kan dekat banget sama saya, jadi mereka tidak ada merasa ketakutan nih. Karena gap itu membuat mereka ketakutan juga. Itu penting, ketakutan antara atasan dan staff itu penting menurut saya gitu. Kalau misalnya ada keputusan penting yang harus diambil, Ya. biasanya prosesnya seperti apa? Apakah lebih rasional atau intuitif? Ya, untuk keputusan perusahaan yang kami ambil biasanya memakai metode intuitif, yang mana metode ini sangat bagus untuk kami lakukan, yaitu kami menentukan untuk harian seperti meracik kopi, menyesuaikan menu segala macam, dan mulai dari jadwal karyawan gitu. Dalam satu tim perbedaan pendapat itu kan wajar ya Kak? Iya, betul. Kalau terjadi masalah antar karyawan, biasanya diselesaikan dengan cara bagaimana? Avoidance kah? Accommodation kah? Competition kah?
compromise atau collaboration? Ya, kita melakukan metode compromise yang dimana kita mengambil jalan tengah apabila terjadi kesalahpahaman atau biasa ya di perusahaan itu terjadi misalkan tidak suka dengan cara kerja satu timnya. Saya sebagai leader, saya akan menggunakan metode di jalan tengah ini atau kita sebut dengan compromise. Jadi kita kompromi nih untuk teman-teman, misalkan oh kalian itu sebenarnya nggak kayak gini loh, jadi harus diselesaikan secara baik-baik gitu. Melihat perkembangan Kopi 17 ini sampai sekarang, Ya. menurut kakak perusahaan ini sedang berada di fase seperti apa? Untuk perkembangan perusahaan ini, kita itu berkembang. Saat ini kita berkembang sangat pesat, yang dimana awalnya kita nggak ada melakukan event. Untuk di tahun 2025 akhir sampai dengan sekarang kita melaksanakan event yang dimana itu berdampak untuk di perusahaan kami, yang menciptakan hal-hal baru untuk customer gitu. Jadi berkembangnya yang kita lakukan adalah di melakukan event activity yang mulai dari musik, terus mulai dari kegiatan stand up mungkin gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kenapa perusahaan kami disebut dengan perusahaan berkembang untuk saat ini gitu. Di balik kesibukan kerja pasti ada momen-momen yang cukup menantang secara mental. Ya. Hal apa aja sih kak yang biasanya membuat karyawan merasa tertekan atau stres? Ya, mungkin yang membuat karyawan stres itu jadwal, lagi-lagi jadwal ya. Mungkin jadwal yang tidak menentu. Itu yang biasa membuat mereka agak sedikit stres, dan juga jam kerja mungkin. Terkadang kan customer ini kita nggak ada yang tahu ya membludaknya di jam berapanya kan. Maka dari itu kadang kita buat lembur merekanya. Nah, pertanyaan selanjutnya kan di sini ada banyak karyawannya ya. Yeah. Nah, pasti punya latar belakang yang berbeda. Betul. Baik gender, agama, dan pola pikir. Nah, gimana sih cara Kopi 17 menjaga kerjasama dan kenyamanan? Oke, untuk menjaga kenyamanan tersebut biasa kita menggunakan kompromisme. Jadi mana kita kompromi terkait mungkin ada perbedaan di antara staff ataupun itu, di mana kita nantinya akan mendapatkan jalan tengahnya seperti apa dengan perbedaan tersebut. Mungkin itu. Oke, baik. Selanjutnya untuk mendukung komunikasi sehari-hari antar karyawan ini tuh pakai media apa aja ya kak? Oh, untuk mendukungnya itu kita pakai media WhatsApp biasanya, mulai dari pemberian jadwal, terus kalau misalkan ada something yang perlu ditanyakan itu biasa kita menggunakan WhatsApp. Dan adapun untuk media marketing kita biasanya menggunakan sosial media seperti Instagram maupun TikTok. Oh, jadi kalau reservasi itu pakai WhatsApp? Kalau untuk reservasi juga termasuk di WhatsApp kita. Terima kasih Kak Iqbal Sama. selaku perwakilan dari Kopi 17 Iya, sama-sama. udah bersedia untuk menjawab pertanyaan dari kita. Ya. Mungkin segitu aja pertanyaannya. Terima kasih ya Kak atas Iya, waktunya. sama-sama. Terima kasih juga.